Assalamualaikum sahabat Musa. Hari ini kita hadir kembali setelah Ramadan bersama tim kreatif Jendela Musa. Saya Abun Musannif ingin berbagi tips dengan para sahabat Musa tentang bagaimana berbisnis dalam kondisi keadaan musibah terjadi atau kondisi keadaan yang sempit terjadi dalam bidang-bidang perekonomian. Mulai berpikir untuk jadi wira swasta itu di umur yang sangat muda. Waktu itu saya masih sekolah SMA di Medan dan sering sekali rumah kami itu kebetulan di pinggir jalan raya Medan Banda Aceh. Sering sekali melihat ada seorang mahasiswa yang saya kenal itu setiap paginya mulai dari habis subuh dia sudah mengangkat sayur-sayuran dari kota Binjai untuk dibawa ke kota Medan. Saya berpikir bahwa itu satu pekerjaan yang sangat menarik bagi diri saya pada saat itu. Tetapi seiring dengan waktu itu hilang sampai pada saat saya selesai SMA pindah ke Aceh karena orang tua sudah meninggal dunia. Oleh abang sepupu saya, Bang Salahuddin Al-Fatah, beliau mengatakan bahwa beliau punya peternakan ayam di Lambaruangan, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak mampu beliau jalankan lagi. Jadi beliau minta karena saya waktu itu baru memulai kuliah untuk menangani peternakan ayam tersebut, sehingga saya tertarik untuk menangani peternakan ayam tersebut dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang peternakan ayam potong tersebut. Itu yang mendasari saya sehingga memang selanjutnya tidak pernah berpikir lagi menjadi pegawai atau menjadi apapun kecuali tetap berpikir menjadi wira swastawan atau entrepreneurship. Apa yang dia lakukan itu menarik bagi saya, sehingga dia sambil kuliah bisa mencari uang sendiri, bisa membiayai kuliahnya dan bisa membiayai dirinya sendiri. Itu sudah menarik bagi saya waktu itu. Cuman kita nggak berpikir bahwa itu wira swasta, tapi dari dalam hati saya itu sudah menarik. Sehingga waktu yang saya bilang tadi saya disuruh mengelola peternakan ayam potong itu, memang langsung saya sambut oke. Walaupun 1 tahun 2 tahun pertama itu kondisinya masih sangat berat, tetapi saya bertahan di bisnis itu, tidak nyerah, tidak kecewa, tidak mundur. Saya bertahan selama 2 tahun. Akhirnya di tahun ketiga langsung sudah mulai menampakkan hasilnya. Itu yang saya dapatkan pelajaran dari bisnis, bahwa di tahun-tahun awal-awal kita mengelola bisnis, kalaupun belum berjalan, jangan cepat menyerah. Yang pertama memang berjalan ini seperti air aja ya, karena pada saat dia mengambil alih peternakan itu sudah ada orang-orang yang bekerja di situ. Saya tinggal datang dan memanage, cuman tentu bukan dengan manajemen yang luar biasa, tetapi dengan kemampuan yang ada di saya. Dengan kemampuan waktu itu berbahasa Aceh yang sangat kurang, sementara pegawai-pegawai saya itu semua tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi di awal-awal itu memang mengalami kesulitan, tetapi seiring dengan waktu berjalan, saya bisa berbahasa Aceh, mereka bisa berbahasa Indonesia. Jadi sehingga memang apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus saya perintahkan untuk mereka kerjakan itu sudah lebih mudah. Tetapi memang tidak sesederhana itu. Tentu banyak sekali dinamika di awal-awal saya berbisnis ayam potong itu, dan itu menjadikan pengalaman di bisnis-bisnis berikutnya. Tapi intinya satu yang saya dapatkan pelajaran, bahwa memang dalam berbisnis tidak perlu terlalu banyak sekali berpikir tentang untung rugi di awal, tetapi langsung saja terjun. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari sebuah bisnis begitu. Jadi memang keberanian kita terjun dalam satu bidang usaha itu menjadi kunci untuk kesuksesan kita. Juga tadi ada kaitannya di awal yang saya bilang bahwa kita tidak boleh terlalu cepat menyerah dengan kondisi yang belum ideal seperti yang kita harapkan. Mungkin itu yang inti dari 2 masalah di bisnis yang saya dapatkan. Yang pertama, kontinuitas kita dalam satu bisnis.
sehingga memang orang mengenal kita di bisnis itu memang sudah betul-betul melekat dalam kepala orang bahwa kita ada di bisnis itu. Saya kasih contoh waktu tsunami di 2004, karena tidak pernah berhenti sehingga begitu selesai tsunami, orang sudah mulai masuk proses membangun kembali, orang sudah mulai menghubungi saya lagi, Pak Musannif, apa ada ini, ada itu, semua sudah mulai menghubungi lagi. Jadi kontinuitas itu yang sangat penting dalam satu bisnis. Sehingga memang pada saat terjadi pun musibah yang besar seperti tsunami pun, akhirnya pada saat kembali masyarakat memulai kegiatan lagi, orang akan teringat lagi dengan kita. Oh, Pak Musannif selamat ya dari musibah, ini bagaimana selanjutnya? Ya, kita sudah mulai sibuk lagi, disibukkan. 1 bulan pertama setelah tsunami memang sempat runtuh juga mental saya karena melihat kerusakan yang begitu dahsyat dalam tsunami itu kan. Saya pikir Aceh tidak akan bisa secepat ini keluar, tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Berkuasa. Tsunami itu ternyata tidak membuat orang Aceh patah semangatnya atau kecewa atau mundur, tetapi malah akhirnya bisa lebih baik dari sebelum tsunami keadaannya. Jadi memang kontinuitas kita dalam bisnis diperlukan sehingga memang orang benar-benar mengenal kita, ada dalam bisnis itu, sehingga pada saat mereka perlu, mereka pasti insya Allah akan menghubungi kita. Itu yang saya dapatkan dari kondisi waktu tsunami itu. Jadi sehingga memang setelah kejadian tsunami itu, proses membangun kembali, orang sudah mulai menghubungi saya lagi. COVID-19 ini berbeda persoalan lagi. Musibahnya kalau kita pikir lebih dahsyat waktu tsunami, tapi COVID-19 ini satu musibah yang tidak terlihat dengan mata, sehingga memang sangat kesulitan sekali pemerintah ataupun negara-negara besar di dunia ini mengambil kebijakan dalam musibah COVID-19 ini. Hampir semua bisnis di seluruh dunia macet, ya kan, terutama sektor pariwisata yang paling terguncang. Sampai hari ini dalam kondisi sudah new normal pun sektor pariwisata belum bisa bergerak seperti sektor-sektor lainnya. Ini memang membuat satu sendiri, tetapi kita tidak bisa menolak event. Event itu terus terjadi. Allah kasih event. Bagaimana kita merespon event, itu aja yang menjadi masalah. Kalau kita merespon sebuah event itu dengan kecewa, dengan kondisi yang mundur, atau tidak berani lagi maju, atau apa sajalah yang kira-kira membuat kita tidak nyaman dengan event itu, ya seperti itu, tergantung respon. Jadi kalau respon kita bahwa kalau ini kejadian eventnya, bahwa saya tidak bisa mundur, tetap harus mencari solusi. Begitulah seorang entrepreneurship bekerja. Jadi entrepreneurship itu dia tidak hanya menggunakan otak kiri yang 1 tambah 1 sama dengan 2, atau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, tetapi 1 tambah 3 pun bisa jadi 4. Enggak mesti 2 tambah 2. Begitu. Jadi tetap aja ada solusi-solusi yang bisa kita buat. Cuman kalau kita tidak menjaga kontinuitas kita dalam bisnis, kita tidak bisa menyelami jalan-jalan keluar itu. Itu yang saya bilang tadi, kontinuitas kita dalam satu bisnis itu perlu. Ini menjadi kunci, sehingga kita banyak jalan yang kita tahu dari bisnis yang kita geluti. Pernah, itu udah pasti. Seiring dengan omset meningkat, kita mengalami kondisi keuangan yang selalu kurang. Ya, tapi tentunya di sini juga perlu kreativitas, mungkin berhubungan dengan pihak perbankan, berhubungan dengan kawan-kawan yang memang mempunyai modal yang lumayan, atau keluarga-keluarga. Kalau saya memilih di awal itu keluarga. Jadi ada keluarga-keluarga yang memang punya keuangan yang bagus, saya hubungi, saya jelaskan apa bisnis saya jelaskan untuk apa kebutuhan uangnya, mereka percaya. Dan satu lagi, ya kejujuran itu dalam bisnis. Selama kita jujur dalam bisnis, insya Allah semua bisnis itu enak kita jalankan. Itu yang juga modal yang paling penting dalam satu usaha. Tetapi kalau kita cerita kejujuran, bukan hanya dalam usaha, dalam semua bidang kehidupan, kalau kita jujur, insya Allah kita akan berhasil. Intinya sifat tidak menyerah itu wajib ada dalam diri seorang entrepreneurship itu, seorang wiraswastawan itu. Jadi tidak boleh cepat sekali menyerah.
Karena selalu Allah sediakan jalan. Nggak mungkin nggak ada jalan selama kontinuitas bisnis yang kita jalankan itu sudah lama. Tentu kita pasti ada jalan keluar yang bisa kita ambil. Hari ini kita lihat, nggak bisa kita rame-rame ya dengan cara yang lain yang tidak rame-rame. Tapi intinya tidak boleh menyerah. Event apa saja boleh datang, respon kita yang paling penting terhadap satu event yang tiba-tiba datang itu. Respon itu yang paling penting. Respon kita harus selalu positif. Apa saja harus positif, tidak boleh ada respon yang negatif. Begitu kita pakai respon negatif, itu semua rusak. Apa saja rusak. Jadi harus secara mental harus kita persiapkan bahwa dunia tidak seperti selalu yang seperti kita harapkan. Dunia ini penuh dengan dinamika, penuh dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita harus bisa hidup dalam ujian-ujian itu, dalam dinamika-dinamika itu. Selama itu bisa kita lakukan, tidak berprasangka buruk terhadap Allah, insya Allah kita akan selalu sukses. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Musa untuk melakukan bisnis-bisnis ataupun sahabat-sahabat Musa yang ingin terjun menjadi seorang wiraswastawan atau seorang entrepreneurship yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini hari ini sendiri kebetulan tidak bersama sahabat saya Dr. Hendra bisa sangat bermanfaat bagi para sahabat Musa di luar sana. Jangan lupa teman-teman para sahabat Musa untuk like, komen, dan subscribe Jendela Musa. Kita jumpa lagi pada konten yang berikutnya.